salah satu syarat wajib untuk kita mendapatkan syafaat dari Rasul di surga. Orang itu ketika cinta, maka dia akan ngikut kepada yang dicintai. Kenapa di Indonesia masih marak sekali dengan ala-ala Korea, mulai dari Korean street food sampai dengan Korean skincare, sampai mungkin kalau muslimah ada wedding gown muslimah, handbook misalkan gitu, yang ala-ala Korea. Kenapa masih menjamur di era kita sekarang? Karena banyak sekali yang masih berkiblat kepada Korea. Makanya ketika cinta itu ngikutin apa yang jadi makanannya, bagaimana outfitnya, bagaimana kebiasaannya. Maka sekarang harusnya kita tanya sama diri kita sendiri, sejauh apa cinta kita sama Rasul? Kita refleksikan, cinta kita kepada Rasul harus dibuktikan dengan banyak mengikuti sunnahnya. Maka sunnah Rasul yang mana saja yang sudah kita ikuti, di situ pembuktian sebesar apa cinta kita kepada Rasul kita. Padahal Rasulullah bersabda, antalladzi ma'aman ahbabtahu, engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Jadi kalau hari ini kita ngaku cinta sama Rasul dan kita buktikan cinta itu, maka insya Allah akan dipertemukan. Tapi kalau kemudian hari ini kita cinta kepada yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya maka kita gak akan bertemu dengan Allah dan Rasulnya nanti di yaumil kiamat. Maka ada doa yang kemudian kita minta kepada Allah untuk meminta cintanya Allah, cinta orang yang cinta sama Allah, dan cinta pada amal yang bisa mendekatkan kita pada cintanya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang cinta kepadamu. Jadi kalau hari ini kita cinta sama orang yang cinta sama Allah, dengan orang-orang yang sholih, meskipun mungkin kita bukan termasuk ke dalam golongan orang sholih, maka ketika orang sholih itu bertemu dengan Allah, kita ngikut karena dibersamakan dengan yang kita cintai. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan cinta pada amal yang mendekatkan aku pada cintanya Allah. Allah cinta pada amal apa? Oh, Allah cinta pada amal sabar, Allah cinta pada amal syukur, Allah cinta pada amal sholat malam dan lain sebagainya. Maka minta sama Allah diberikan rasa cinta untuk bisa melakukan amal-amal tersebut. Maka salah satunya dari amal yang tidak akan bisa ditembus pahalanya lewat sholat, sedekah, puasa, diantaranya adalah sabar, pahala kesabaran. Dan itulah modal utama kita dalam menjalani pernikahan, sabar. Karena tidak semua yang kita harapkan sesuai dengan kenyataan. Allah membagi ketetapan itu menjadi bagian dari qadar dan takdir. Qadar adalah ketetapan dari Allah yang gak bisa berubah. Seperti apapun kita ikhtiar, kayak apapun kita doa, kalau sudah qadar, ketetapan Allah, dia mutlak. Maka bagian dari qadar itu adalah waktu kematian. Itu nggak bisa kemudian maju ataupun mundur. Kita menjaga kesehatan dengan diet sehat, healthy life, no karbo, no sugar, no oil misalkan, itu tidak lantas membuat diri kita usianya jadi lebih lama. Ataupun yang hari ini divonis sakit dengan kanker stadium lanjut, bukan berarti dengan sakitnya membuat usianya jadi lebih pendek daripada yang sehat. Maka waktu kematian itu mutlak. Kita mau sakit atau sehat itu pilihan. Tapi waktu kematian sama Allah tidak bisa diganggu-gugat dengan doa ataupun usaha dan ikhtiar kita. Tapi ada bentuk ketetapan dari Allah yang namanya takdir. Jadi kalau takdir itu dia masih bisa berubah. Masih bisa berubah dengan doa, dengan usaha, dengan ikhtiar. Maka doa bisa merubah takdir? Iya, doa bisa merubah takdir. Maka kalau tadi waktu kematian adalah qadar, cara kematian adalah takdir. Seseorang akan diwafatkan dalam keadaan baik atau buruk, sedang bermaksiat atau sedang melakukan ketaatan, maka itu pilihan yang bisa kita usahakan masing-masing. Karena setiap orang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Tinggal kita pilih kebiasaan apa yang kita ingin diwafatkan. Maka bagian dari takdir pula adalah jodoh. Siapa yang menjadi pasangan kita itu bukan qadar,
tapi itu takdir. Artinya pasangan kita hari ini bukan mutlak Allah yang memilihkan. Bukan konsepnya kalau kamu memang jodohnya ini, lari kemana aja ya ketemunya sama ini. Gak gitu konsep jodoh. Tapi jodoh itu takdir sesuai dengan apa yang kita usahakan, sesuai apa yang kita ikhtiarkan, sesuai dengan bagaimana kualitas dan cerminan diri kita. Maka seperti itulah Allah memberikan jodoh untuk kita. Maka ini rumus yang harus kita pahami. Bagaimana at-thayyibin lit-thayyibat, al-khabithin lil-khabithat, yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Walaupun ada juga di antara orang-orang yang ternyata takdirnya tidak sesuai dengan kualitas dirinya. Maka Islam memberikan solusi untuk itu semua. Ada banyak sekali kisah-kisah. Sebutlah ketika kemudian kita merasa bahwa kalau kita mau masuk surga, ya tergantung pasangannya. Oh enggak, masuk surganya kita itu bukan tergantung siapa yang jadi pasangan kita, tapi kembali kepada kualitas diri dan amal kita. Kalau seandainya masuk surganya kita tergantung dengan pasangan, maka Asiyah nggak akan bisa masuk surga karena punya suami seperti Fir'aun. Kalau kita masuk surga tergantung dari siapa pasangan kita, niscaya Maryam pun nggak bisa masuk surga karena tidak Allah berikan pasangan hidup di dunia. Walaupun kita ingin menjadi pasangan sebagaimana Khadijah binti Khuwailid dengan Rasul ataupun Fatimah dengan Ali. Namun ketika Allah memberikan takdir yang tidak sesuai dengan harapan, inilah Islam memberikan solusi. Kita ingin yang namanya menikah bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Maka di dunia kita bertemu, di surga kita reuni, kita kumpul kembali. Tapi kadang kehidupan tidak semuanya berjalan seperti yang kita inginkan. Ada kalanya Allah pengen nguji kita kesabaran, ada kalanya pasangan kita menguji kesyukuran. Itu aja sih sebenarnya konsep hidup. Kalau nggak sabar, ya syukur. Makanya Rasulullah bilang, ajaban li amril mu'min, amazing, mengagumkan kehidupan orang beriman itu. Idza asabatu sarra, kalau kemudian dia dikasih kemudahan, kebaikan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik untuknya. Wa idza asabatu dharra, tapi kalau memang kondisinya kita lagi dikasih ujian, sesuatu yang nggak enak yang kita jalani, sabara, bersabar, fakana khairan lahu, dan itu baik untuknya. Maka takdir mana yang Allah pilihkan untuk kita, antara pasangan kita hari ini muji syukur atau muji sabar, itulah yang Allah melihat bahwa keadaan yang paling pas dan paling bisa untuk kita jalani saat ini. Maka tidak perlu kita memandang kehidupan orang lain lebih nyaman, karena belum tentu ketika kita berada di sisi kehidupan orang yang kita rasa nyaman, kita sanggup untuk lulus dari ujian tersebut. Maka pahami konsep bagaimana kehidupan rumah tangga supaya bisa jadi sehidup sesurga. Tapi kalau ternyata keadaannya tidak bisa sampai surga, gimana? Inilah yang akan kita bahas. Maka kurikulum orang yang beriman itu ada 3. 1, memberi sabar tanpa batas. Itu kurikulum kita. Jadi orang beriman itu sabarnya harus tanpa batas. Kalau ada yang bilang sabar kiyo ono batase, berarti hakikatnya belum sabar. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika beliau diberikan ujian oleh Allah, ditanya, wahai imam, sampai kapan kau akan bersabar? Maka beliau katakan, sa'asbir hatta yu'jizu sabru an sabri. Aku akan bersabar sampai capek, sampai sabarku sendiri yang capek ngadepin sabarku. Wa hatta yahkumallahu fi amri, dan sampai Allah sendiri yang memberikan keputusan terhadap perkaraku. Jadi yang namanya sabar batasnya 1, kematian. Ya Allah, diuji kayak gini sampai kapan? Sampai mati aja. Ya Allah, dikasih sakit, sudah ikhtiar
berobat tapi belum juga sembuh. Sampai kapan ya Allah sakitnya? Sampai mati aja batasnya. Maka nanti setelah kematian kita tinggal ngambil pahala sabar kita, pahala ikhlas kita. Maka kurikulum kita, satu, memberi sabar tanpa batas. Yang kedua, bersyukur tanpa syarat. Bukan kita bahagia dulu baru bersyukur. Syukur dulu, nanti Allah yang bahagiakan. Nah, kemudian yang ketiga, ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan untuk kita. Dan tiga ini dipegang: sabar, syukur, ridho. Maka Allah membagi ada 4 tipe keluarga. Ya, 4 tipe keluarga. Nanti kita lihat kita yang mana dan kita pengen jadi yang seperti apa. Yang pertama, ada keluarga yang di dunia ketemu tapi di akhiratnya kepisah. Di dunianya jadi pasangan tapi di akhiratnya bercerai-berai. Jadi kita paham dulu bahwa yang namanya jodoh itu ada yang dunia akhirat, ada dunia saja, ada akhirat saja. Ada juga yang gak jodoh dunia akhirat gitu ya. Jadi ada jodoh dunia akhirat, ada jodoh dunia saja, ada jodoh akhirat saja. Contoh jodoh dunia akhirat, kalau Rasulullah bersabda, bagi seorang istri kalau nanti pengen misalkan menjadi janda dan pengen ketemu sama suaminya di surga, jadi pasangan dunia akhirat, maka setelah kematian suaminya jangan menikah lagi. Karena yang menikah lagi dari perempuan akan dibersamakan dengan suami yang terakhir kali dinikahi. Itu konsepnya kalau perempuan gitu ya. Jadi misalkan teman-teman atau ibu-ibu ada yang janda, nikah lagi nih, tapi cinta sama suami pertama, ya ketemunya sama suami yang kedua. Karena memang kalau wanita hanya bisa dibersamakan dengan satu pasangan saja. Namun kalau laki-laki, sebanyak apapun menikah, taruhlah di dunia dia menikah dengan 4 orang istri, maka nanti di surga ingin ditemani dengan 4-4-nya boleh. Bahkan Rasulullah 9-9-nya, semuanya Rasulullah total 11, 11-11-nya menemani Rasulullah di surga bisa. Makanya istri-istri Rasul itu sama Allah dijaga untuk tidak menikah lagi setelah Rasulullah meninggal. Walaupun mereka ketika Rasul meninggal masih usia-usia muda, ada yang 23 tahun, ada yang 33 tahun, ada yang 19 tahun. Tapi Allah jaga sampai dengan akhir hayat mereka tidak menikah lagi. Kenapa? Karena mereka akan menjadi jodoh Rasulullah dunia dan akhirat. Karena kalau menikah lagi berarti tidak akan bertemu dengan Rasulullah di surga. Ini contoh bagaimana jodoh itu dunia akhirat. Ada yang kedua, jodoh dunia saja. Seperti Asiyah dengan Fir'aun, di dunia jodoh, sampai dengan akhir hayat menikahnya hanya dengan satu orang ini saja. Atau Nabi Nuh dengan istrinya yang tidak taat, Nabi Lut juga istrinya yang tidak taat. Maka ini sekedar jodoh dunia saja. Karena kalau tidak sekufu, tidak frekuensi, tidak selevel gitu ya dari keimanan dan amal solihnya, maka di akhirat tidak akan pernah bisa bertemu. Sehingga terputus jodoh itu hanya berhenti di dunia saja. Ini yang kedua. Ada yang ketiga, jodoh akhirat saja. Maka ketika di akhirat nanti tidak ada satupun orang yang Allah berikan status jomblo, gak ada. Semua yang masuk surga akan berpasangan. Bahkan ketika di dunia tidak memiliki pasangan, di akhirat Allah berikan pasangan. Contoh misalkan dari para laki-laki, para mujahid fisabilillah yang mereka gugur di medan perang, kemudian belum sempat menikah, maka nanti di surga Allah nikahkan dengan para bidadari surga yang namanya adalah hurun ain, bidadari bermata jeli. Jadi kalau disebutkan di dalam hadis bagaimana paras bidadari surga itu, dia memiliki kulit yang sangat putih dan bening,
saking glowingnya, ketika dia minum air di tenggorokannya itu sampai kelihatan, sampai terawang, saking glowingnya tuh bidadari. Bahkan Rasul bilang, seandainya di dunia itu gelap gulita dan matahari tidak bersinar, maka dengan satu intipan mata bidadari itu cukup untuk menyinari dunia. Gak bisa membayangkan sih bagaimana cantiknya para bidadari. Allah berikan kepada para orang-orang solih yang mereka di dunia tidak memiliki jodoh, Allah jodohkan dengan para bidadari. Lalu bagaimana dengan para wanita yang tidak menikah dan mereka menjaga kesolihan dirinya? Maka Allah berikan bidadara, namanya adalah wildanun mukhalladun, pemuda-pemuda yang kekal abadi, yang disebut dengan bidadara. Maka bagaimana dengan Asia yang bersuamikan Fir'aun? Bagaimana dengan Maryam yang tidak memiliki suami? Maka ketika nanti di surga tidak ada satupun dari para bidadara yang bisa menyaingi dari kesolihan mereka berdua, maka ulama sebutkan keduanya nanti akan dinikahkan oleh Rasulullah SAW, menjadi istri Rasul di akhirat saja, di surga saja. Ini contoh bagaimana jodoh akhirat tok ya ada. Maka tentu kita hari ini sebagai suami atau sebagai istri gak perlu iri dengan para bidadari atau bidadara yang disebutkan betapa menawannya paras mereka. Karena disebutkan bidadari itu hurum maksuratun fil khiyam, mereka tinggalnya ada di gubuk-gubuk, di kemah-kemah, di tenda-tenda. Sedangkan para wanita-wanita solihah fi maskanatin thayyibah, di istana-istana yang megah. Jadi bisa dibilang wanita solihah itu ratu, sedangkan bidadari itu pelayannya. Jadi dari segi kastanya juga akan berbeda. Maka gak usah insecure sama para bidadari, karena ibu, bapak nanti ketika di surga jauh lebih cantik dan tampan dari para bidadari dan bidadara. Maka kita ingin menjadi pasangan sehidup sesurga yang nanti bukan cuma jadi jodoh dunia, tapi sampai akhirat juga. Maka ada 4 fakta tentang keluarga yang menjadi pembahasan kita. Yang pertama, ada keluarga yang ketemu di dunia, kepisah di akhirat. Sebutlah contoh bagaimana pasangan Abu Lahab dan Ummu Jamil. Abu Lahab itu pamannya Nabi yang memusuhi Nabi. Disebut Lahab itu saking gantengnya dia ya. Jadi memiliki paras yang menawan, memiliki badan yang proporsional, memiliki harta, memiliki suara yang merdu. Jadi Lahab itu sebenarnya dikatakan sebagai simbol dari ketampanan, itu Lahab. Tapi di dalam Islam akhirnya Allah mengganti kalimat Lahab yang tadinya positif menjadi negatif. Akhirnya di dalam Al-Quran disebut Lahab itu adalah neraka yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala. Maka Abu Lahab yang kemudian berparas rupawan juga memiliki istri yang sangat cantik jelita, namanya adalah Ummu Jamil. Tapi bagaimana karakter Ummu Jamil ini? Ya 11-12 sama suaminya. Ya memang mereka jodoh gitu ya. Yang namanya jodoh kualitas diri, cerminan diri, Allah berikan pasangannya Abu Lahab, ya Ummu Jamil. Maka keduanya ini nanti kalau kita bilang best couple ever, tapi best couple-nya adalah dunia dan neraka. Karena pasangan yang couple goal gitu ya, karena sama-sama cantik, yang satu ganteng gitu ya, punya kedudukan dan sebagainya. Dari segi kufu, kualitas itu sama lah mereka berdua. Tapi ternyata dari yang mereka jodoh di dunia, di akhirat itu mereka terpisah. Artinya terpisah tidak berada di surga gitu ya, sama-sama berada di neraka. Maka ada tipikal yang pertama, ketemunya di dunia saja, tapi di akhiratnya nanti mereka terpisah. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-11 sampai dengan 14, bagaimana kemudian ada orang-orang yang Allah sebutkan, orang yang dulunya saling mencintai di dunia, kini rela menyerahkan pasangan yang paling dicintai, saking dahsyatnya adab.
Jadi kehidupan di neraka itu, orang saking nggak mau masuk neraka itu sampai menggadaikan apa yang dia punya. Abu Lahab itu dikisahkan nanti di dalam ayat, bagaimana dia nego sama malaikat maut, sama malaikat penjaga neraka. Jangan aku yang masuk neraka, ini loh aku punya istri, dia aja yang masuk neraka. Istrimu nggak bisa masuk neraka, ya udah aku punya anak yang banyak, anakku aja. Aku punya tetangga, aku punya kenalan, aku punya teman-teman. Jadi nanti di neraka itu orang keadaannya saling makake satu sama lain. Bahkan sudah tidak peduli bagaimana dengan pasangannya. Mereka hanya memikirkan yang penting aku selamat. Masalah istriku, suamiku nggak selamat, terserah. Itu nanti keegoisan benar-benar terjadi di hari kiamat. Maka jangan sampai menjadi yang pertama, secinta apapun kita hari ini di dunia, al-akhilla yauma idzin ba'duha li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling menyayangi, mencintai satu sama lain hari ini, kita mau punya bestie, mau punya soulmate yang benar-benar nggak bisa move on misalkan ya setelah ditinggal pergi. Tapi kalau kemudian bukan muttaqin, bukan berasal dari orang-orang yang bertakwa, maaf ya, nanti di akhirat justru li ba'din adu, menjadi musuh satu sama lain, saling menggugat. Maka ada tipe yang kedua, keluarga, pasangan yang di dunia nggak ketemu, tapi di akhiratnya ketemu. Allah sebutkan nanti di tafsir surat Nisa ayat 69. Di surat An-Nisa Allah sebutkan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini turun ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku bersedih ketika di dunia aku bisa bertemu dengan engkau, namun ketika nanti kematian, bahkan di akhirat aku tidak bisa untuk bertemu engkau di surga." Maka saat itu Rasulullah berdiam karena memang belum ada wahyu yang menjawab. Maka turunlah surat An-Nisa ayat ke-69 di mana Allah katakan, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama kelompok manusia terbaik, baik dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang sholih. Kalau misalkan kita punya keluarga besar yang kadang sama simbah sudah nggak ketemu, maka kalau semuanya adalah orang-orang sholih, maka di surga pun akan dipertemukan kembali. Dan di surga itu nggak ada yang tua, karena semua akan dibangkitkan dengan usia yang sama, sekitar berapa? 32-33 tahun. Jadi bukan 17 tahun kita diciptakan kembali, bangkitnya bukan, 30-an, 32-33. Kenapa kok di usia itu? Maka ulama menafsirkan karena di usia 32-33 itu manusia memiliki kematangan baik secara fisik maupun secara psikis yang sempurna. Mateng-matengnya, cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya itu di umur segitu. Maka dibangkitkan di usia seperti itu. Tapi walaupun nanti kita bangkit dalam usia yang semuanya sama, kita langsung bisa kenalin, oh ini cucuku, oh ini simbahku, oh ini buyutku, gitu ya. Yang tadinya kita tidak mengenal satu sama lain, gak pernah ketemu di dunia, maka selama iman dan amal sholih, maka nanti di akhirat akan dipertemukan. Tapi kalau kita tidak bisa untuk membawa kepada iman dan amal sholih serta ketakwaan, maaf ya, jangankan di surga, di alam kubur aja udah kepisah. Maka kita ini seringkali memikirkan yang namanya sehidup semati, itu nanti kalau mati dikubur jadi satu liang lahat, biar di alam kedua masih bisa ketemu. Itu salah kaprah kita memahami tentang bagaimana kehidupan setelah kematian. Karena ada sebuah hadis dari Rasulullah, kita nih ya, kalau punya keluarga yang sudah meninggal, baik dari orang tua kita mungkin ya, atau keluarga yang lain, hakikatnya kehidupan tentang dunia itu benar-benar sudah terputus dari orang-orang yang sudah meninggal. Tapi Allah tampakkan amal orang yang masih hidup kepada keluarganya itu setiap hari Jumat.
Jadi tiap hari Senin dan Kamis amal kita dinaikkan, dilihat rapotnya sama Allah. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu kalau setiap Senin Kamis nangis, karena takut tidak ada satupun amal baik yang dicatat oleh malaikat yang itu ditampakkan di hadapan Allah. Tapi setiap hari Jumat itu amal kita ditampakkan kepada yang sudah meninggal di antara kita. Misalkan kita punya orang tua yang sudah meninggal, maka nanti orang tua kita bisa melihat, oh anakmu begini, oh anakmu sholih, oh anakmu bermaksiat. Maka mereka pun merasakan kesedihan dengan kemaksiatan yang dilakukan keluarganya, dan juga akan berbahagia dengan kesolihan yang dilakukan oleh keluarganya. Maka dalam hadis disebutkan, ini misal kita berikan sebagai sebuah contoh saja. Kalau dalam hadis gini, jadi misal kita berteman nih, si A, si B, si C. Kemudian si A ini meninggal dunia terlebih dahulu, disusul si B, dan disusul si C. Nah, si A, B, C ini tampak dari segi fisikly adalah orang solih, tapi nggak ngerti apakah memang solih secara tampilan saja atau tampilan secara zahir dan batin semuanya solih. Sampai ketika si C meninggal, jadi di alam barzah itu nanti kondisinya ada dua. Ada bagian lubang di antara lubang neraka, sama bagian taman di antara taman surga. Kalau kemudian kita adalah orang yang solih, yang dosanya sudah diampuni oleh Allah, dan kita sudah bersih dari dosa karena ujian-ujian yang Allah kasih, maka nanti tidak perlu diadab kubur, langsung masuk di bagian taman di antara taman surga. Tapi kalau ternyata dosa kita masih banyak, maka adab kubur akan nyicil dari siksa neraka, yang kalau ternyata dosa kita masih banyak sampai hari kiamat, neraka yang akan menggenapkan kekurangan dari siksanya. Maka ketika si C ini adalah orang soli, si A juga orang soli, mereka ketemu di alam barzah. Bahkan di alam barzah itu orang yang sudah meninggal bisa saling menyambut satu sama lain dengan keluarga, dengan orang-orang yang dulu ketika di dunia mereka saling mengenal. Jadi misal kalau pasangan kita sudah meninggal lebih dulu, dan akhirnya kita nyusul untuk meninggal kemudian, sama-sama nih iman dan amal solih, maka nanti di alam barzah pasangan kita akan menyambut kedatangan kita meskipun kita dikuburkan bukan di liang lahat yang sama. Maka ini yang bisa menyatukan atau memisahkan kita dengan keluarga. Maka ketika si A masuk alam barzah yang bagian tamat surga, si C juga, keduanya saling menyambut, dan akhirnya si A ini nanya, C, kita ini kan bestie bertiga ya, kok aku lama ya gak dengar kabarnya si B, kemana ya si B itu? Kemudian si C ini balik nanya, hah? Si B? Loh, si B itu meninggalnya sebelum aku loh. Apa gak ketemu sama kamu di sini? Loh enggak, dia sama sekali tidak ada di sini dan tidak bertemu dengan kami semua yang ada di sini. Dari situlah mereka paham bahwa si B ini nyemplungnya ke bagian alam barzah yang lubang di antara lubang neraka. Maka bagaimana kita dengan keluarga kita, pasangan kita, keadaannya seperti itu. Kalau tidak menyamakan visi misi, kalau tidak menyamakan iman dan amal solih, maaf, jangankan di surga, di alam kubur sudah gak ketemu. Padahal di antara yang masih diingat oleh orang yang meninggal ketika kiamat itu akan didirikan, maka mereka mengatakan, orang-orang yang berada di alam barzah bagian taman surga, ya Allah, kapan kau dirikan kiamat sampai kami bertemu dengan keluarga kami. Keluarga itu masih menjadi memori yang sangat lekat diingatan untuk orang-orang yang sudah meninggal pun pengen bertemu dengan keluarganya kembali. Maka kalau boleh saya sampaikan, orang yang paling setia buat ngedoain kita nanti saat kita sudah meninggal dunia itu cuma 3. 1, pasangan hidup, 2, orang tua, 3, anak-anak. Ini tok yang paling setia doain kita. Saya belajar dari kematian salah seorang ustadz besar yang ada di Solo Raya. Saat itu Ustadz Arifin Badres, Allah yarham, meninggal dunia.
Saya menunggui juga beliau mulai dari dimandikan sampai disolatkan di masjid. Yang mau saya ambil pelajaran adalah beliau punya jamaah ribuan. Bahkan yang datang untuk takziah itu nggak bisa dihitung pakai jari lah, saking banyaknya. Tapi ketika di saat akan menyolatkan, benar-benar jenazah itu sudah OTW dari tempat pemandian menuju ke masjid. Samping saya, karena saya di khusus perempuan, samping saya ibu-ibu itu ngobrolnya apa? Ini kan nyolatkan Ustadz jam 10 wes rampung toh. Ya wes bariki awak dewe anu wae yo gudeg sambal goreng yo mangan neng tendo biru. Wah ketoke kono kebak banget. Ya wes awak dewe pindah wae neng soto kene yo. Artinya orang itu ketika di hadapannya adalah sesosok jenazah yang kita pun ngerasa kehilangan beliau, tapi maaf ya, saat kita ada di depan mata mereka, orang lain sudah gak mikirin kita, Bu. Yang diomongin sudah urusan dunia. Maka saya gak yakin sih ketika beliau sudah beberapa bulan meninggal sampai dengan detik ini masih ada jamaah pengajian yang dengan ikhlas menyebut nama beliau secara spesifik loh ya. Saya nggak yakin. Paling yang masih benar-benar nyebut nama beliau ya 3 ini aja. Orang tua, pasangan hidup, anak sudah. Kita sekedar teman, ya udah. Paling kalau kemudian kita meninggal, orang dengan kehidupannya masing-masing, saat mungkin di grup ada yang nge-share foto kita, paling cuma sekedar, oh ya Allah, ingat ya sama ibu ini, sama bapak ini, udah nggak ada, udah ngedulik kita, ya Allah, Allahumma gfir lahu, wes paling monotok. Tapi yang kemudian doain kita di waktu-waktu mustajab, saya nggak yakin ada. Maka kalau hari ini kita tidak punya kedekatan dan intensitas dengan keluarga, yang mau kita gondeli buat jadi amal jariah itu lewat apa? Padahal dengan adanya media sosial sekarang, bisa dibilang kedekatan anak dengan orang tua, bagaimana memang medsos itu bisa menjauhkan yang dekat tapi juga mendekatkan yang jauh. Saya kalau lihat anak-anak muda kita hari ini, taruhlah hari ibu, ada yang posting gambar seorang orang tua yang sudah keriput, kemudian captionnya di situ, yang pingin ibunya masuk surga, yuk like postingan ini. Itu rame banget yang nge-like. Tapi apakah masuk surganya ibu kita tergantung seberapa banyak kita nge-like postingan? Enggak. Bahkan di situ dijadikan caption, yuk tulis doa terbaikmu untuk ibu. Wah itu rame banget. Ya Allah ampunilah dosa ibuku, ya Allah masukkanlah ibuku ke surgamu, ya Allah begini-begini. Tapi saya nggak yakin dari ribuan komentar mereka masih setia mendoakan di waktu-waktu mustajab di sujud mereka. Kalau boleh kita bilang kepada anak-anak muda generasi sekarang, ya Allah nak, ibumu itu ngelahirin kamu, bukan download kamu. Lu anak itu lahir dengan kita bertaruh nyawa. Tapi banyak anak-anak kita hari ini justru mendoakannya hanya sekedar di media sosial. Mereka bukan downloadan kan gitu ya. Terus jangankan mereka doain, kalau anak kita sampai tidak solih, maaf ya, jangankan ngedoain orang tuanya, doain buat diri mereka sendiri aja belum tentu terkabul. Maka ini PR besar buat kita. Jangan sampai di dunia kita menjadi keluarga, kita jodoh, kita disebut couple goal gitu ya, tapi di akhirat justru saling menggugat satu sama lain. Ketika kita tidak bisa mengingatkan pasangan kita yang salah, ketika kita membiarkan anak kita pacaran begitu saja. Ini setelah dijadikan sebagai sebuah penelitian atau riset. Anak perempuan yang rata-rata pacaran itu karena kehilangan figur ayah dalam hidupnya. Tapi anak perempuan yang dekat sama bapaknya, insya Allah dia sudah tidak butuh kasih sayang dari laki-laki lain, karena sudah mendapatkan cinta pertama itu dari ayahnya. Begitu juga ayah yang dekat dengan anaknya. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah jadikan kisah hidupnya
dengan segala macam ujian yang hari ini tuh bisa dibilang relate kayak kehidupan kita. Bagaimana dari kecil beliau jadi korban bullying dari para keluarganya, dari kakak-kakaknya, bahkan sampai diancam dibunuh, sampai akhirnya dibuang ke sumur, kemudian jadi korban perdagangan manusia, kasus trafficking, dilempar dari sana ke satu orang diperjualbelikan, sampai akhirnya beliau berada di tangan seorang raja, sampai istrinya tergila-gila atau Zulaikha tergila-gila dengan Yusuf, memastikan bahwa ingin berzina dengan security yang begitu sudah tertata rapi. Dan Zulaikha saat itu bilang, aku pastikan ketika kita melakukan ini tidak ada satupun yang tahu. Secure betul. Tapi dari semua ujiannya Nabi Yusuf, baik kasus bullying, kasus trafficking, digoda sama wanita gitu ya, yang paling Allah puji itu ketika apa? Mampu untuk menahan hawa nafsu dari wanita, godaan syahwat. Maka Nabi Yusuf sebenarnya saat itu sudah mau untuk melayani Zulaikha, karena memang di dalam ayat disebutkan laqad syaghafani hubba. Aku tuh sudah diliputi rasa cinta. Ibaratnya ada kucing, jangankan disodorin ikan, nggak ada ikan aja dia gondol, ini kok ditawari, ya pasti sudah nyaplok gitu ya. Maka saat itu Nabi Yusuf ketika sudah diliputi rasa cinta, maka disitulah Allah kemudian walaqad ra'a burhana rabbi, aku ditampakkan petunjuk dari Allah. Nah, ulama menafsirkan burhan atau petunjuk yang Allah berikan untuk Nabi Yusuf sampai akhirnya mencegah dirinya dari berbuat hawa nafsu itu adalah ketika ditampilkan selain atau bayangan Nabi Yakub yang notabene adalah ayah beliau. Ini nanti dari segi parenting berarti kedudukan seorang ayah kepada anak, kedekatannya, pendidikannya itu punya peranan yang sangat besar dalam mengontrol anak-anak kita, apakah mereka bisa istiqomah, bisa kuat menghadapi ujian di luar sana atau enggak. Connecting nanti itu semua. Makanya Nabi Yusuf bilang, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak mengatakan bahwa diriku bersih. Inna nafsala ammaratun bisu, karena yang namanya nafsu itu memang fitrahnya menyuruh kepada keburukan. Kita nggak diperintahkan untuk mematikan hawa nafsu, tapi kita diperintahkan untuk menundukkan hawa nafsu. Maka ini yang kedua ya, tidak ketemu di dunia, ketemu di dunia tapi tidak ketemu di akhirat. Kemudian nanti ada yang ketiga, salah. Yang kedua tadi tidak ketemu di dunia tapi ketemu di akhirat. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu nanti orang yang ketika di akhiratnya saling menggugat satu sama lain. Maka kalau hari ini kita mendiamkan pasangan kita terhadap keburukan yang mereka lakukan, kita masa bodoh, kita cuek, inilah yang akhirnya menjadikan pasangan ini akan menggugat kita di hadapan Allah. Hari ini kita membiarkan anak kita pacaran, nanti anak kita yang gugat kita di hadapan Allah. Kenapa kok ayah dulu ngizinin aku? Kenapa kok ibu dulu diem aja waktu aku begini, aku begini? Maka dalam kita menjalani peran sebagai suami atau istri, banyakin sabarnya. Karena pasangan kita gak sempurna, kita sendiri juga gak sempurna. Dan titik sabar untuk mengingatkan itu tidak akan pernah ada batasnya. Kita gak ngerti wasilah Allah untuk merubah hati seseorang itu ketika apa. Maka bersabar dalam ketaatan. Makanya kenapa disebutkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita ini di dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Karena yang namanya orang itu kalau berada di atas kebenaran, jalannya sulit. Makanya harus saling menasihati dalam kesabaran. Maka kemudian di sini Allah katakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, bagaimana nanti kita akan saling bermusuhan satu sama lain, menggugat satu sama lain. Kalau kemudian di dunia kita tidak mengingatkan. Saya cuma ingin sampaikan saja bahwa sebagai pasangan
nggak usah cari penyakit terhadap sesuatu yang Allah tidak tunjukkan untuk kita. Misal dengan maraknya kasus-kasus hari ini, entah perselingkuhan lah, entah rata-rata yang saya amati begitu ya. Ketika memang Allah tidak membukakan pintu untuk kita tahu, nggak usah cari tahu. Yang ada nanti kita sakit hati. Ketika kita sakit hati, akhirnya merubah dari cara kita bersikap kepada pasangan. Yang istri akhirnya jadi tidak taat, yang suami akhirnya jadi tidak tanggung jawab karena merasa bahwa pasangannya mengkhianati dirinya. Tapi kalau memang Allah bukakan itu tanpa kita cari tahu, berarti Allah memang pengen kita berusaha untuk mengingatkan pasangan kita, berusaha untuk menjadikan pasangan kita lebih baik, wasilahnya lewat kita. Karena sebenarnya kemaksiatan, dosa itu kalau sudah terungkap, kalau sudah ketahuan, pasti bukan yang pertama kali dilakukan. Itu rumus. Maka sahabat mengatakan, orang itu kalau dia masih melakukan kesalahan baru sekali, 2 kali dia melakukan dosa, Allah itu saking rohimnya, Allah saking sayangnya sama kita, dosa kita dan aib kita tuh ditutup. Tapi ini tidak untuk ditiru ya, karena maksiat bukan untuk coba-coba. Misal nih, ada orang yang selingkuh baru sekali saja, sekali, 2 kali, sama Allah ditutup aibnya. Tapi dijadikan dia punya rasa bersalah. Aduh, takut ketahuan, kok nek aku ngene piye yo. Itu sebenarnya sinyal dari Allah. Ada rasa gak enak di hati, ada rasa was-was. Tujuannya satu, orang gak tahu, pasanganmu gak tahu kamu melakukan dosa, yang tahu Allah tok. Tapi kamu ada rasa bersalah dan ada rasa gak tenang hidupmu, balik ke Allah. Allah tutup, asal kamu taubat. Tujuannya itu sebenarnya. Tapi ternyata ada juga orang yang ngerasanya aman. Oh, sing ini orang konangan, tak neh, lagi. Terus akhirnya kecanduan nih dengan dosa itu karena merasa aman tadi. Padahal Allah memberikan aman itu biar kita balik. Tapi ternyata ketika rasa aman itu bikin kita jadi ketagihan, lama-lama Allah akan singkap tirainya. Jadi sater atau penutup yang selama ini menutupi antara dosa kita, aib kita, dibongkar sama Allah di hadapan manusia. Makanya kalau misalkan sampai ada yang ketahuan suami selingkuh atau istri selingkuh, terus bilang, ini aku baru pertama, maaf ya, saya bilang jangan percaya. Itu sudah kesekian kalinya. Karena kalau baru pertama, Allah masih tutup pasti. Tapi kalau sudah kebongkar, makanya tadi kalau kita belum Allah kasih petunjuk, gak usah cari sendiri. Itu akan membuat kita jadi ketaatannya berkurang, membuat kita jadi tidak lagi tanggung jawab. Karena merasa aku udah gini, ternyata kamu begini gitu. Kita akhirnya berbuat kebaikan, berharap feedback dari manusia. Ternyata feedback itu gak kita dapat, akhirnya kita gak berbuat baik lagi. Maka biarkan Allah saja nanti yang mengatur. Kalaupun memang Allah ngasih tahu, berarti memang fix Allah pengen kita yang berubah dan jadi wasilah dia jadi lebih baik. Tapi kalau sampai akhirnya ketika dosa itu terbongkar, ketahuan di hadapan manusia, tujuannya adalah biar dia balik, kemudian dia insyaf, dia taubat, selang beberapa lama kambuh lagi misalkan ya, terus sampai akhirnya kecanduan dengan dosa, maka di titik terakhir, naudzubillah min dzalik, Allah akan wafatkan dia dalam keadaan su'ul khotimah dan sedang dalam keadaan melakukan dosa yang sudah terlanjur jadi candu untuk dirinya. Makanya husnul khotimah atau su'ul khotimah tadi bukan mutlak dari Allah, tapi sesuai dengan apa yang kita biasakan. Pernah ada sebuah berita di televisi, ditemukan jasad seorang laki-laki ASN gitu ya, yang ketika mayatnya mengeluarkan aroma busuk kemudian didobrak pintunya sama masyarakat, mendapati bahwa tubuh laki-laki tersebut sudah digigitin tikus. Usut
punya usut, dia setelah berzina dengan seorang PSK. Maka kalau sampai ada kasus orang diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah, apalagi sampai sedang melakukan dosa itu, maka dosa itu sudah terlanjur jadi candu untuk dirinya. Bukan Allah nggak ngasih hidayah, bukan Allah kemudian jahat menakdirkan orang ini matinya buruk, enggak, sesuai dengan apa yang dia usahakan. Maka kalau hari ini kita mendapati pasangan kita, Allah sedang uji kita dengan kesabaran, sabar. Ingatkan, sampai batas mana? Sampai batas kematian. Karena kita nggak ngerti titik balik seseorang itu ketika apa. Banyak orang yang kemudian insyaf setelah kematian keluarganya, setelah ditinggal pasangannya, yakin aja bahwa apa yang kita usahakan nggak ada yang sia-sia di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Saya nggak pengen kita masih terbawa dengan quotes hasil tidak mengkhianati usaha. Kalau kita masih di dunia, nggak semua hasil sesuai dengan usaha kita. Seringkali apa yang sudah kita lakukan secara maksimal, hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau sudah urusannya akhirat, maka apa yang hari ini kita ikhtiarkan tidak sesuai dengan, artinya Allah memberikan pahala itu tidak berdasarkan hasil yang kita terima. Bukan berarti kalau pasanganmu jadi baik setelah kamu nasihatin, setelah kamu ingatkan, maka pahalamu besar. Enggak. Semua tergantung dari bagaimana kesabaran kita terhadap pasangan kita di titik yang tanpa batas. Maka ini tipe keluarga yang ketiga. Yang keempat, akan dipertemukan dengan orang yang beriman semuanya dari anak cucu kita semuanya. Di surat At-Tur ayat ke-21, di mana Allah akan menyatukan keluarga yang sama-sama beriman walaupun amalnya berbeda tingkat. Maka keluarga ini akhirnya dipertemukan bukan cuma hanya karena urusan nasab saja, tapi karena keimanan. Allah sampaikan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, kami akan pertemukan mereka dengan keturunannya. Jadi sekalipun di dunia kita tidak bertemu, ataupun di dunia kita bertemu tapi bukan berdasarkan nasab, maka semua ketika di akhirat akan menjadi sebuah keluarga. Dan ketika di surga nanti kita bisa untuk saling bercengkrama satu sama lain. Kita bisa main ke tingkatan surga yang lain. Dan di akhirat nanti setelah orang-orang kemudian masuk surga dan masuk neraka, Allah akan jadikan kematian itu menjadi sebuah kambing kibas yang berwarna hitam putih, gemuk badannya. Kemudian dengan tangannya Allah menyembelih kambing ini sebagai isyarat bahwa kematian dimatikan oleh Allah. Dan disitulah kehidupan khalidina fiha abada ditetapkan. Kehidupan di dalamnya yang kekal abadi selama-lamanya, di surga selamanya dan di dunia selamanya. Maka yuk, kita tentu ingin menjadi keluarga, bukan hanya pasangan saja, keluarga yang sehidup sesurga. Maka yang namanya pernikahan itu bukan hanya tentang hidup bersama, tapi ibadah bersama. Dan ibadah yang paling lama itu ya pernikahan. Maka tentu untuk ibadah ini harus dibekali dengan ilmu. Belajar meminta maaf bukan berarti orang yang harus salah. Ketika berdebat bukan berarti harus menang. Kita bukan masalah siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi yang sama-sama ketika bisa untuk memberikan keridhaan terhadap pasangannya. Maka semua harus dilakukan dengan satu kata, ihtisab. Apa itu ihtisab? Berharap pahala dari Allah saja. Maka ihtisab itu yang akan ngontrol. Karena yang
namanya pernikahan itu nggak ada jaminan titik aman, tuh nggak ada. Ada yang 10 tahun menjalani kehidupan bisa aman, ternyata di tahun ke-11 nggak aman. Maka dalam masalah pernikahan ini yang harus diperhatikan adalah urusan niat. Benar-benar lakukan semuanya karena Allah. Kalau cuma karena cinta, cinta bisa hilang. Maka ketika ihtisab, apapun yang terjadi, ingat ada pahala di sisi Allah. Jangan pernah melakukan sesuatu dari kebaikan yang kita berharap kebaikan itu feedbacknya balik ke kita. Karena manusia itu zoluman jahula, karakternya adalah bodoh dan suka zalim. Maka kalau ada masalah hadir dan kita gak ihtisab, ya kita akan tetap egois. Karena ngerasa suami sebagai pemimpin, ya pengennya memimpin. Istri dengan rasa gengsinya yang begitu tinggi, aku ora salah, yo enake aku sing njaluk ngapura. Maka kalau kita tidak bersandar, oh ya Allah, wis ini bukan menang atau kalah, tapi bagaimana kita supaya Allah cinta. Ada kekuatan yang lebih besar dari cinta, yaitu berharap pahala di sisi Allah. Dan itulah yang disebut dengan ihtisab. Maka dalam semua urusan, didik anak, taat sama suami, tanggung jawab kepada istri, bagaimana membantu urusan keluarga. Kata Rasulullah, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi ukuran baiknya kita tuh bukan di mata orang, karena banyak sekali orang hari ini menjadi idola di mata orang lain. Tapi giliran di hadapan pasangan, contoh nih tolak ukur. Ketika kita punya teman-teman kajian, misalkan ibu-ibu, kemudian teman kajian itu muji kita di depan suami kita, Insya Allah Pak, istrinya jenengan ini loh luar biasa. Kemudian suami kita cuma bilang Allah, gitu ya, cuma satu kata Allah, itu berarti sebenarnya menandakan bagaimana posisi kita di hadapan pasangan kita. Jangan-jangan kita hanya sekedar hebat di luaran sana, tapi tidak hebat di keluarga kita. Maka menikah bukan hanya sekedar karena cinta, tapi menikah itu membuat harusnya kita lebih dekat kepada surga. Tapi kita harus ngerti yang namanya surga itu identik dengan ujian. Maka dalam pernikahan tidak menjanjikan kepuasan, tapi kita mencari keberkahan. Nah, keberkahan itu diraihnya dengan sabar, dengan syukur, dengan ridho. Yang namanya menikah gak ada yang selalu cocok 24 jam, tuh gak ada. Maka manusia itu gak bisa yang namanya berbuat baik terus menerus. Karena kita bukan sebagai alat pemuas nafsu pasangan kita saja. Di balik kesabaran kita ada surga yang memanggil. Maka kalau cuma sekedar kita berbuat baik hanya untuk nyenengin hati pasangan, ada sebuah kalimat ulama, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, nyari senengnya orang, itu adalah sebuah tujuan yang gak akan pernah bisa tercapai. Kita hari ini baik, ada aja orang yang gak suka sama kita. Jangankan kita ke orang lain, kita ke pasangan, kita ke anak, kita ke orang tua aja, pasti masih ada sisi minusnya kok. Kita dalam memandang orang tua kita aja, kadang di satu sisi yo jane ibuku tuh yo baik sih, tapi yo ngono ke lah ibu kae nek njaluk apa-apa yo kudu, misalkan gitu. Lo kita aja ke orang tua kita nggak ada yang 100% ridho. Maka kalau hari ini kita melakukan sesuatu demi nyenengin hati pasangan, di situ akhirnya ujung-ujungnya kita kecewa. Ketika pasangan kita tidak membalas seperti apa yang kita lakukan kepadanya. Tapi kalau yang kita lakukan ya udahlah, wong ini aku lakukan, aku berkhidmat sama suami. Suami juga bagaimana menjadi suami yang berusaha baik kepada istri walaupun istrinya tidak membalas kebaikannya. Ya udah, kita lakukan semua itu karena Allah. Maka kalau yang kita cari standarnya adalah ridhonya manusia, itu gak akan pernah bisa tercapai sampai kapanpun. Wa ridhollahi ghayatun la tudrak.
Dan ridhonya Allah itu tujuan yang gak boleh kita tinggalkan. Jadi yang kita kejar apa? Ya gak apa-apa lah, yang penting Allah ridho. Ya Allah, meskipun aku sakit gak apa-apa, yang penting Allah ridho. Maka fatruk ma tudrok, tinggalkan apa yang gak bisa kita capai, cari ridhonya orang. Fadrok ma tudrok, kejar apa-apa yang gak boleh kita tinggalkan, cari ridhonya Allah.